البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah. Wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li 'ammatil ummah yang dijelaskan disyarah oleh Syekh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita memasuki termasuk sifat-sifat yang berikutnya daripada sifat seorang muslim, halaman 268. Wal basyasatu minal adabil islamiyah allati yuta'addabu biha wa hiya talaqatul wajh 'inda al-liqa. Masyaallah. Kata beliau, wal basyasah, dan wajah yang berseri-seri. Jadi wajahnya dinampakkan bahwasanya dia itu ceria dan senang, berseri-seri. Itu merupakan adab-adab agama Islam yang diajarkan adab tersebut. Wa hiya talaqatul wajh, yaitu wajah yang berseri-seri. Basyasah, ketemu senyum. Bukan berarti senyum sendiri ya. Senyum sendiri, tertawa sendiri, bukan seperti itu. Maksudnya ketika dia berpapasan dengan saudaranya yang seiman, seislam, apalagi semanhaj, seakidah, tentunya dia menampakkan rasa gembira dan senang dengan wajah yang berseri-seri, menyapa, assalamualaikum, kaifa haluk ya akhi, kabarnya bagaimana, sehat, seperti itu, anta bi khair, Allah barik fiik. Karena apa? Karena itu nanti ternyata sebab terjalinnya yang namanya persatuan. Faham ya? Terutama sesama ahlu sunnah, sesama sunniyun, salafiyun, sesama kaum muslimin secara umum, secara globalnya seperti itu. Al-basyasah, yaitu wajah yang berseri-seri, menampakkan wajah yang ceria ketika bertemu. Kita lihat hadisnya. Fa'an Abi Dzar, Abi Dzar Al-Ghifari, siapa namanya? Jundub bin Junadah. Abu Dzar Al-Ghifari namanya Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Fa'an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, dari hadisnya Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Masyaallah. Artinya apa? Jangan engkau meremehkan sedikit pun daripada kebaikan. Sedikit apapun kebaikan, sekecil apapun jangan pernah diremehkan. Walaupun engkau berjumpa saudaramu dalam keadaan menampakkan wajah yang berseri-seri. Bayangkan, wajah yang berseri-seri merupakan kebaikan. Karena saudaranya memandang, yang melihat pun akan nampak, oh si fulan ini khair, si fulan ini masya Allah nggak ada masalah. Walaupun pada asalnya dia punya masalah, cuman karena dia pandai mengkondisikan keadaannya. Paham ya? Nah, sehingga orang nampaknya masya Allah bahagia terus, masya Allah seakan-akan nggak ada masalah, seakan-akan nggak ada permasalahan. Permasalahan banyak, masalah ada, cuman dia pandai mengkondisikan keadaan tadi itu. Bertemu saudaranya yang nampaknya biasa aja, assalamualaikum, kaifa haluk, anta bi khair, senyum, tampakkan wajah yang berseri-seri. Naam, barakallahu fikum. Ini hadisnya ya, riwayat Muslim. Jangan sekali-kali engkau meremehkan minal ma'rufi syai'a, sedikit pun daripada kebaikan, walaupun engkau berjumpa saudaramu dalam keadaan biwajhin taliq, dalam keadaan wajah yang berseri-seri. Masya Allah. Riwayat Muslim. Kita lihat adab yang berikutnya, masih sama juga adab yang tadi yang berseri-seri, tapi
Hadis yang berikutnya mengenai bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada umatnya, wa qala alaihi salatu wassalam, tabassumuka fi wajhi akhik laka shadaqah. Masyaallah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu itu ada sedekah untukmu. Bayangkan, antum kita senyum, berjumpa saudara kita senyum, assalamualaikum kaifaluka ya akhi, nampakkan wajah yang berseri-seri senyumnya itu dihitung sedekah, bayangkan. Masya Allah. Jadi jangan sampai kita, nah barakallahu fikum, punya mukanya murung terus ya, merengut, nggak pernah senyum. Assalamualaikum. Paham ya? Wajahnya sangar itu jangan. Paham ya? Nah apalagi sesama saudaranya, seiman, seakidah, semanhaj, ahlus sunnati wal jamaah. Ini padahal dalilnya umum secara global sesama kaum muslimin. Nah barakallahu fikum, secara globalnya seperti itu. Senyumnya itu dihitung sedekah. Dihitung apa? Sedekah. Assalamualaikum kaifaluka ya akhi, anta bi khair, Allah yubarik fik, hayyakallah, ahlan wa sahlan. Paham ya? Seperti itu. Tapi kalau menampakkan wajahnya kepada saudaranya sudah wajah yang murung, wajah yang merengut, kemudian nampaknya banyak masalah, itu kadang orang saudaranya akan menilai pun, si fulannya ada apa? Ya kan? Si fulan ini jangan-jangan ada gangguan. Si fulan jangan-jangan tidak 100%. Paham ya? Tapi kalau dia itu pandai mengkondisikan keadaannya, barakallahu fikum, nanti nampaknya seakan-akan enggak ada masalah, itu yang paling terbaik. Paham ya? Masalah ada, cuman karena dia pandai mengkondisikan keadaan, nampaknya enggak ada masalah. Masya Allah. Naam. Kita lihat di sini. Karena dalil berkaitan masalah adanya permusuhan di antara dua orang yang saling hajar-mahajar, itu yang paling terbaik adalah yang mengawali salam terlebih dahulu. Paham ya? Nah barakallahu fikum, sebutkan dalam hadis yang sahih, la yahillu li rajulin an tahjura akhahu fawqa salasa layalin wa yaltaqiyan fayuridu hadha fayuridu hadha wa yuridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Tidak halal bagi seorang dia itu menghajar, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, terutama dalam hal masalah dunia. Paham ya? Masalah bisnis, masalah dagang, sampai menghajar saudaranya, janganlah pernah lebih dari 3 hari. Paham ya? Bukan berarti sehari sengaja, boleh enggak? Itu maksudnya itu jangan sampai melebihi batasan hari tersebut, karena itu masalah dunia gitu loh ya. Paham ya? Bertemu, yang ini berpaling sana, berpaling sana. Apa kata beliau alaihi wasallam? Wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Dan sebaik-baik di antara dua orang tersebut yang berselisih tadi itu yang mengawali salam. Assalamualaikum, itu terbaik. Karena dia mengawali salam itu mancing saudaranya itu mau enggak jawab salam. Kalau dia itu masih punya keimanan dan paham tentang hukum jawab salam, dia akan jawab. Karena jawab salam hukumnya wajib, gitu loh. Paham belum? Mengawali kan sunnah. Assalamualaikum. Perkara dia jawab enggak jawab urusan dia. Yang penting kita sudah mengamalkan sunnah, dia seharusnya kalau dia paham wajib jawab salam, betul loh. Paham ya? Nah barakallahu fikum, seperti itu. Nah ini termasuk hadis yang sahih, tabassumuka fi wajhi akhik laka shadaqah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah untukmu. Rawal Bukhari fil Adabil Mufrad wa Tirmidzi bi sanadin sahih, hadis sahih. Wa qala Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Jarir bin Abdullah Al-Bajali, beliau sahabat yang mulia, digelari dengan Yusuf hadil ummah. Gelarnya Yusuf hadil ummah, Yusufnya umat ini. Siapa tadi? Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Digelari dengan apa? Yusuf hadil ummah. Nah, Jarir bin Abdullah siapa? Al-Bajali. Paham ya? Al-Bajali. Nah, Jarir bin Abdullah Al-Bajali, sahabiyun jalil, digelari dengan Yusuf hadil ummah, Yusufnya umat ini. Nah, beliau mengatakan, "Ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu illa tabassuma fi wajhi." Masya Allah. Rawal Bukhari fil Adab al-Mufrad bi sanadin sahih. Bayangkan Rasulullah, posisinya beliau saat itu Rasulullah alaihi wasallam raja, pemimpin gitu loh. Setingkat raja, pemimpin. Itu pun apa? Senyum dengan rakyatnya pun mau, bayangkan. Senyum dengan para sahabat yang lain pun mau. Kita lihat ini. Ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu illa tabassuma fi wajhi. Masya Allah. Aku tidak pernah ditampakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Rasulullah tidak pernah menampakkan di hadapanku
semenjak aku masuk Islam melainkan senyumnya di hadapan wajahku. Masya Allah. Beliau senyum. Nah, barakallahu fiikum. Di sini tentunya sudah kita lewati pembahasannya. Senyum di sini ya ketika berjumpa bertemu, bukan senyum-senyum sendiri ya. Duduk sendiri senyum-senyum, ini mah curigai. Paham ya? Nah, duduk sendiri, senyum-senyum sendiri, tertawa sendiri, wah itu malah curigai. Ini senyumnya itu ketika berhadapan, bertemu, berjumpa, menyapa gitu ya maksudnya ya. Mafhum akh Taufik? Ayo na'am. Bukan senyum-senyum sendiri, kemudian tertawa sendiri, bukan, tapi senyumnya di hadapan saudaranya. Ini lihat bagaimana adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu mengatakan, semenjak aku masuk Islam tidak pernah Rasulullah menampakkan di hadapanku kecuali senyumnya di hadapan wajahku. Masya Allah. Wal basyashatu min asbabil ulfah bainal muslimin. Sedangkan kata beliau, wal basyashah, dan wajah yang berseri-seri merupakan sebab bersatuan, ulfah, persatuan bainal muslimin, sebab terjalinnya persatuan di antara kaum muslimin. Wa hiya dalilu ala salamatis sadri man yattasif biha. Masyaallah. Senyum, wajah yang berseri-seri itu merupakan tanda selamatnya dada orang yang apa? Yang mensifati dirinya dengannya. Biasanya kalau orang senyum, wajah berseri-seri itu biasanya secara dohirnya itu menampakkan dia itu enggak ada masalah gitu loh. Menampakkan dia itu selamat, enggak ada iri wala dengki wala hasad wala dendam. Seringnya gitu. Karena kalau orang dengki, orang iri, orang dendam itu biasanya kan tahu sendiri bagaimana wajahnya, murung, merengut, ingin kelahi atau yang semisalnya. Faham ya? Ini lihat ini. Dalilun ala salamatis sadri man yattasif biha. Dalil, tanda menunjukkan selamatnya dada orang yang tersifati dengannya. Tenang. Jadi upayakan kita pandai-pandai mengkondisikan keadaan. Ketika kita ditimpa suatu musibah, memang sedih, memang kita banyak pikiran, banyak masalah, tapi tampakkan di hadapan orang seakan-akan enggak ada masalah. Itulah yang terbaik kalau bisa dan memungkinkan. Faham ya? Ini Rasulullah, lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan berarti enggak ada masalah. Paham ya? Permasalahan yang sangat banyak bagaimana para sahabat. Kemudian di tengah-tengah para sahabat juga ada orang munafikin, ada yang lainnya juga, tapi beliau tidak pernah menampakkan di hadapan Jarir bin Abdullah Al-Bajali kecuali apa? Senyum. Masya Allah. Naam. Kita lihat sini. Jadi itu yang adab yang sudah kita lewati ya. Al-basyashah. Al-basyashah itu talaqatul wajh, wajah yang berseri-seri. Adab yang berikutnya, wa min adabit ta'am syarab wal akl. Nah, wa min adabit ta'am syarab, termasuk adab makan dan minum. Kata beliau, al-aklu wasyurbu bil yamin. Makan dan minum dengan tangan kanan. Makan dan minum dengan tangan kanan. Sudah kita ingatkan berkali-kali kan? Nah, biasanya kalau orang-orang awam yang jauh dari ilmu, mereka sudah biasa makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Kadang-kala dua-duanya megang makanan. Ya enggak? Yang kanan bakwan, kiri lombok atau cabe. Ya enggak? Gotong royong, kerja bakti, bersih-bersih, ngobrol itu kanan kalau enggak salah kadang kanan teh. Paham ya? Atau kopi, kiri bakwan. Biasa mereka. Imma karena bodoh belum tahu tentang hal tersebut, atau karena sudah menjadi kebiasaan gitu loh. Kebiasaan yang belum diubah. Ya kita kalau seandainya mau ingatkan dengan cara yang baik. Maaf Pak, apakah tangan kanan Bapak sakit? Paham ya? Dengan sindiran yang halus saja. Oh enggak Mas. Oh kalau tidak sakit ya jika berkenan tolong makan dengan tangan kanan Pak. Paham ya? Dengan cara yang halus. Karena mereka kadang-kadang lupa, lalai, ghaflah. Disadarkan lagi gitu ya. Kadang-kadang mereka gitu, minum langsung pakai tangan kiri, makan pakai tangan kiri. Kanan ini enggak digunakan itu loh. Kan aneh sekali. Kebiasaan kadang, ya Allah musta'an. Ini lihat ini. Nanti kalau barakallahu fikum makan dan minum dengan tangan kiri seperti setan, bayangkan. Kita lihat, faqad qala alaihi salatu wassalam, idza akala ahadukum falyakul bi yaminih wa idza syariba falyashrab bi yaminih fa inna syaitana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi. Artinya Allahul musta'an. Artinya apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya makan dengan tangan kanannya, dan apabila minum, maka minum dengan tangan kanannya, karena sungguh setan makan dan minum dengan tangan kiri. Setan. Berarti kalau kita jumpai
atau orang kok sengaja makan dengan tangan kirinya, minum dengan tangan kirinya, ada unsur tasyabbuh, penyerupaan dengan setan. Yang serupa dengan setan apanya? Wajahnya atau apanya? Sifat atau perilakunya. Wajahnya wajah manusia, tapi perilakunya perilaku setan, wal iyad billah. Makan dengan tangan kiri. Hindari. Nah, wal fikum. Bagaimana kalau perkaranya darurat, tangan kanannya sakit atau patah atau enggak bisa digunakan, itu lain lagi pembahasannya. Ad-darurah tubihu al-mahdhurah, itu kaidah fikihnya. Perkara darurat membolehkan perkara yang semula diharamkan. Semula makan tangan kiri, pakai tangan kiri haram. Tapi kalau darurat, tangan kanannya patah atau sakit qadarullah, atau mungkin barakallahu fik dipotong karena penyakit, akhirnya dia tidak bisa makan kecuali tangan kiri, maka diperbolehkan. Faham maksudnya ya? Nah, jadi itu masuk dalam kategori darurat. Wa illa hukum asalnya tangan kanan untuk makan dan minum. Allahul musta'an. Hadisnya riwayat Muslim. Wa min adabit ta'am, dan termasuk adab-adab makanan kata beliau. Pertama at-tasmiyah. Tasmiyah itu bacanya bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim, itu bukan. Kalau bismillahirrahmanirrahim itu namanya basmalah. Bedakan. Kalau tasmiyah cukup bismillah. Antum mau makan bismillah, mau minum bismillah, mau kerja bismillah. Paham ya? Enggak perlu antum bismillahirrahmanirrahim baru makan. Itu terlalu panjang dan boleh, tapi yang dianjurkan tasmiyah. Tasmiyah itu bismillah. Paham ya? Nah, tapi kalau bismillahirrahmanirrahim sempurna namanya basmalah. Bedakan. Paham ya? Hamdalah, alhamdulillah. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, subhanallah. Halhalah, la ilaha illallah. Hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Mahum salah ya? Nah, itu semuanya istilah dalam bahasa Arab. Jadi jangan sampai keliru. At-tasmiyah itu bismillah, cukup. Antum mau makan bismillah, cukup. Enggak perlu bismillahirrahmanirrahim, enggak perlu. Paham ya? Naam. Termasuk adab yang pertama adalah bismillah, ada tasmiyah, baca bismillah. Wal aklu mimma yali, dan makan dari hidangan yang di hadapannya. Ini kalau makan jamaah. Makan berjamaah misalkan, itu jangan tangannya nyerobot ke depan orang lain, jangan. Termasuk adabnya makan hidangan yang ada di hadapannya. Faham ya? Oleh karena itu disebutkan para ulama, kalau seandainya lauknya itu bermacam-macam dan semuanya itu ingin mengkonsumsinya atau ingin makannya, taruh tengah. Taruh tengah sehingga orang mau ngambil pun enggak segan, ngambil di tengah. Tapi kalau makanannya lauknya beda-beda kemudian ditaruh di sebelah si fulan misalkan, yang ini kan iri mau ngambil takut gitu loh. Paham maksudnya? Caranya gitu, caranya taruh tengah, udah nanti makan mereka enak. Nah, ya, penyerbuannya itu dari pinggir semua. Penyerbuan sampai nanti tengah-tengah habis itu taruhnya. Paham ya? Tapi kalau telurnya taruh di pinggir sini, yang ikannya taruh di pinggir sini, sambelnya taruh di pinggir sana. Si fulan yang mau makan sambel ini kan harus nyebrang tangannya. Nah, ini nanti khawatirnya karena hadis ini khawatirnya. Paham ya? Makan tidak di hadapannya. Nah, kita siasati bagaimana caranya, taruh tengah. Ditengahkan itu ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Itu termasuk apa? Siasah yang diperbolehkan seperti itu, biar apa? Biar tidak terkena barakallahu fikum larangan. Kita lihat, qala alaihi salatu wassalam, ya ghulam sammillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Rawahul Bukhari Muslim. Hadisnya Umar bin Abi Salamah. Hadisnya siapa? Umar bin Abi Salamah. Suatu ketika Rasulullah mengatakan, ya ghulam, wahai seorang anak, samillah, bacalah bismillah kalau mau makan. Wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, makanlah dari apa? Hidangan yang di hadapanmu. Paham ya? Yang paling dekatnya maksudnya. Paham ya? Tangannya ya paling dekatnya. Terus sampai tengah. Paham ya? Jangan nyebrang kemana-mana tangannya ya. Nah, barakallahu fikum, itu kalau makan jamaah. Kalau makan sendiri ya bebas. Tapi kalau makan jamaah caranya seperti itu. Makan hidangan di hadapannya. Mahum insyaallah ya. Nah, siasatnya bagaimana tadi? Kalau lauknya macam-macam taruh tengah. Paham ya? Biar nanti terkondisikan am. Adab yang berikutnya, adamul ittika asna'il akl. Nah, ini banyak orang lalai kadang. Ayo, yang kedua, tidak boleh bersandar ketika makan. Bersandar, para ulama telah menyebutkan, imam bersandar seperti raja gitu, ini, atau bersandar dengan tangan gini. Paham ya? Kadang orang santai gini. Padahal ini termasuk larangan juga. Lah terus bagaimana gini? Biasa tangan. Enggak usah bersandar gini. Karena posisi bersandar seperti ini, itu biasanya posisinya enak sekali makan itu. Jadi enggak kenyang-kenyang gitu loh.
Paham ya? Nah, barakallahu fik. Tapi kalau gini, posisi biasa. Ternyata ada larangannya dan ada adabnya. Kita lihat. Yang kedua apa? Tidak bersandar ketika makan. Bukan bersandar seperti ini, yang ini enggak masalah. Di kursi ini enggak masalah. Bersandarnya masih pakai tangan. Paham ya? Disebutkan surahnya bentuknya di antaranya seperti bersandarnya para raja yang bentuknya tangan ini di kepalanya ambil baring, itu juga masuk. Atau bersandar ini juga termasuk juga. Paham ya? Nah, tapi bersandar di kursi ini enggak masalah. Enggak ada larangan ya. Nah, karena maksudnya dipakai tangan. Kita lihat sini. Qala alaihi salatu wassalam, "Inni la akul muttaqiyan," rawal Bukhari. Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya aku tidak pernah makan. Aku tidak makan dalam keadaan bersandar. Faham insyaallah ya? Nam rawal Bukhari, hadisnya riwayat apa? Riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Jadi, kalau makan upayakan dikondisikan tidak bersandar. Nah, duduknya ya duduk terserah mau murabbak, bersila boleh atau duduk yang seperti biasanya, 6 kaki kiri didudukin itu juga enggak masalah, intinya jangan itikak gini. Paham ya? Sadar ini. Nah. Ya itu tambah dilarang lagi. Ya, upayakan jangan sambil tiduran bareng apa tengkurap gitu ya. Makan nasi sambal padang misalkan, sambil tiduran itu malah enggak bagus. Paham ya? Karena barakallahu fikum hay'ah. Ketika makan itu ada dibahas. Hay'ah itu maksudnya barakallahu fikum. Bentuk-bentuk ketika makan, bagaimana posisi ketika makan, yang terbaik bagaimana? Itu dijelaskan juga para ulama, tiduran, baringan, kecuali sakit. Kalau sakit lain lagi ya, ini masih sehat. Upayakan duduknya tadi itu imma dia menduduki kaki kiri seperti biasanya itu, yang kaki kanannya diberdirikan untuk tumpuan itu lututnya itu, kemudian atau murabbak itu bersila. Duduk bersila enggak masalah. Tangannya jangan itikak ini. Yang ketiga, aklul luqmah saqitah, memakan suapan yang jatuh. Suapan yang jatuh. Orang menyuap gini, makan suapan kok ada yang jatuh, yang berjatuhan itu yang dimakan. Maksudnya itu dimakan itu ya, diambil, dimakan. Karena apa? Karena kita enggak tahu mana keberkahan dari makanan tersebut. Jangan-jangan yang jatuh itulah barokahnya gitu loh. Faham maksudnya? Ini termasuk adab juga ya. Biasanya kalau berjatuhan enggak diambil, kotor sebelahnya. Kotor, banyak nasi yang berjatuhan. Jadi kalau cuman berjatuhan di sebelahnya, di dekatnya, itu insyaallah tidak masalah, ambil aja bismillah. Kalau kotor bagaimana? Dibersihkan. Bagian yang kotor kemudian setelah bersih dimakan. Itu termasuk adabnya ya. Nah, karena apa? Karena banyak orang-orang yang belum paham seperti ini ya. Di Yaman sana, orang-orang Yaman itu sendiri, karena sebenarnya Yaman kan awal mulanya dulu enggak ada nasi. Beras itu enggak ada. Sehingga masuknya itu waktu anak ke sana aja itu kurang lebihnya baru sekitar 30 tahun lah. Kurang lebihnya itu baru masuk beras itu waktu itu. Sehingga mereka makannya megangnya enggak gini, tangan gini enggak gini. Gini. Apa nasinya? Masukkannya bagaimana? Paham ya? Sehingga banyak berjatuhan, itu wajar ma'ruf. Makanya mereka kalau melihat orang Indonesia, orang mana itu makannya gini, mereka heran, untuk apa ini? Padahal ini fungsinya kan ada. Ini kalau jatuh tertadain jangan makan lagi. Setelah itu mereka contoh dan niru gitu loh. Maksudnya, barakallahu fikum, di suatu tempat ini masih ada yang mereka itu belum tahu tata cara megang istilahnya nasi yang benar gitu loh. Sehingga megangnya gini aja ngambilnya. Gini, masukkannya bukan gini. Gini. Sehingga berjatuhan di bawahnya. Paham ya? Barakallahu fikum seperti itu. Jadi kadang-kadang kita menggunakan tangan kiri untuk membantu gini enggak masalah, bukan bantu masukkan ya. Kalau berjatuhan di sini. Ya kan? Nanti diambil makan. Paham ya? Itu sudah ma'ruf ya. Apalagi orang Indonesia yang di sana itu paling terkenal orang Indonesia. Model makannya itu tangannya gini kan terkenal. Ini makan. Karena kalau jatuh nanti jatuhnya ke sini gitu loh. Jadi makan lagi. Kalau mereka berjatuh di bawahnya kadang enggak diambil. Nah itu. Ini sebagai contoh saja ya, sebagai contoh bahwasanya barakallahu fikum, bagaimanapun caranya agar bisa dikonsumsi ulang yang jatuh tadi itu. Paham ya? Kita lihat bagaimana hadisnya. Fa'an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum," apabila suapan salah seorang di antara kalian jatuh, falyakhudha, maka hendaknya dia mengambil. Falyumit maka nabiha min ada, kemudian hendaknya dia membersihkan dari makan tersebut kalau ada kotoran.
Paham ya? Nah, membersihkan apa? Makanan tersebut kalau ada kotorannya di makanan tadi. Wal yakulha, dan kemudian dia hendaknya makannya. Wala yad'ha lisyaitan, dan jangan dia meninggalkan untuk setan. Wah, ini kotor Ustaz ini. Kalau cuma sebentar itu insyaallah belum. Ambil aja bismillah. Kalau ada kotor yang sedikit debu ya bersihkan dimakan. Karena kita enggak tahu keberkahan yang mana, nanti ada riwayat yang lain. Paham ya? Jadi di situ nanti apa? Jangan meninggalkan barakallahu fikum suapan-suapan yang jatuh tadi untuk setan. Paham ya? Tata caranya tadi itu kita siasati makannya, mungkin tangannya yang kiri bantu untuk apa? Menadangi biar nanti jatuhnya itu tidak di lantai. Paham ya? Sehingga jatuhnya di tangan kiri kemudian kita ambil, kita makan. Siasah namanya, siasah ya, disiasati. Nah, seperti itu. Masya Allah, hadisnya bagus sekali ini ya. Kalau kita biarkan meninggalkan untuk setan, setan ikut makan situ nanti. Dapat apa? Suapan-suapan yang jatuh tadi itu. Allahul musta'an. Yang berikutnya nomor 4, ada mu'aibit ta'am. Tidak mencaci maki, menghina makanan. Wah, kurang garam ini. Wah, sudah bertahun-tahun nikah, istri enggak usah masak misalkan. Ngejek-ngejek kemudian kalau enggak suka enggak usah dimakan. Rasulullah gitu caranya. Paham ya? Nah, kalaupun seandainya misalkan kurang garam, ya ngambil garam sendiri, diam-diam aja, enggak usah ngomel-ngomel di situ. Kasihan, istri udah masak capek-capek, nyuci piring juga istrinya juga, masak sop, garamnya lupa dimasukkan. Suaminya marah-marah, kurang garam ini. Enggak usah gitulah, ambil garam sendiri, masukkan sendiri, diaduk sendiri. Paham ya? Nah, kemudian ya caranya bagaimana? Intinya menghibur. Karena Rasulullah SAW enggak pernah mencaci maki makanan, enggak pernah. Kalau senang makan, enggak senang tinggalkan. Paham ya? Enggak ada istilah caci maki menghina, kurang enak ini masakan kayak gini ya, jangan pernah ya. Itu diupayakan dikondisikan karena apalagi dalam rumah tangga, berkehidupan berumah tangga suami istri itu biasanya cekcoknya di antaranya masalah makanannya, di antaranya juga. Paham ya? Jadi masakan enggak terima gitu ya. Pengennya suaminya enggak usah terlalu asin-asin tapi istrinya ngasih garamnya banyak itu loh. Allah musta'an. Ya dikondisikan bagaimana? Biar apa? Biar terwujudkan tidak terjadi perkara yang jelek dalam rumah tangga tersebut. Kita lihat hadisnya. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakah. Masyaallah. Rawal Bukhari Muslim. Artinya apa? Rasulullah SAW tidak pernah mencaci maki, menghina makanan. Sedikit pun enggak pernah. Jika beliau ingin, beliau makan. Jika beliau enggak suka, beliau tinggalkan. Enggak banyak bicara. Maksudnya bagaimana? Kalau misalkan enggak suka ya tinggalkan, enggak dimakan. Paham ya? Mungkin nanti tanya istrinya, "Kenapa kok enggak dimakan, Mas?" "Oh, afwan mungkin ada garam enggak ya ini?" Nah, gitu aja dengan sindiran yang halus. Yang kira-kira apa? Enggak bikin apa tersinggung gitu loh. Karena kadang orang udah masak capek-capek, udah masak kemudian dicaci maki, dihina, garamnya kurang, bagaimana ini masaknya? Tambah enggak bagus kan? Ya kalau misalkan kurang garam ya misalkan dia enggak makan ya enggak makan dulu. Paling-paling tanya nanti, "Kenapa enggak makan?" "Oh, afwan ya, garamnya ada enggak ya?" Pura-pura enggak tahu dulu aja. Nanti dikasih kurang garam. Itu kalau dicaci maki di situ jangan. Paham ya? Kita siasati juga di situ biar apa? Biar tidak terjadi cekcok atau keributan dalam kehidupan rumah tangga. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayangkan ini. Kalau suka beliau makan, enggak suka beliau tinggalkan. Enggak mencaci maki. Syahidnya di sini kan enggak mencaci maki, enggak menghina, itu syahidnya. Perkara antum mau suka atau enggak suka, lain lagi, yang penting tidak mencaci maki makanan tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Naam. Atau kadang-kala untuk mensiasati biar tambah senang, ya sebenarnya kurang garam tapi karena biar istrinya itu senang, ya kita Masya Allah masakannya enak juga ya. Gitu aja, nanti kita kasih garam sendiri. Biar senang, udah kerja capek-capek kemudian masak, dipuji masakannya kan senang. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, disiasati seperti itu. Kemudian yang terakhir atau yang nomor 5, satu lagi nanti. Yustahabbu la'qul ina alladhi fihi ta'am wal asabi'. Masya Allah, ini jarang orang kadang melakukannya, mereka katakan jijik katanya. Termasuk amalan sunnah, disunnahkan menjilati bejana atau piring yang di dalamnya ada makanan atau jari jemarinya. Jari jemarinya. Nah, makanan karena biasanya barakallahu fikum disebutkan dalam hadis itu karena kita enggak tahu keberkahan yang mana. Jangan-jangan yang masih nempel itulah keberkahannya itu loh. Orang mengira itu jijik, oh jijik itu. Masa dijilatin itu. Padahal itu hadisnya ada. Paham ya? Bahkan yal'aqaha au yul'aqaha, bayangkan.
Sampai dia menjilati atau menjilatkan orang lain, bayangkan. Masa menjilatkan orang lain itu syariat, jangan ditentang. Menjilatkan orang lain bisa jadi suami istri. Ya enggak? Suaminya makan selesai, afwan tolong dijilatin tangannya. Kalau mau enggak masalah, itu hadisnya ada. Yul'iqaha. Yul'iqaha itu namanya menjilatkan ke orang lain. Paham ya? Yang aqaha dia menjilati sendiri. Paham ya? Kita lihat biar tambah jelas. Jadi menjilati bejana atau tempat atau piring yang ada makanan tadi bekasnya tadi ya, dan jari jemarinya. Biasanya lezat kan situ kan, bumbu-bumbunya di situ semua kan biasanya. Nah, Masya Allah. Kita lihat sini. Faqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan hal tersebut, maqal innakum la tadruna fi ayyihil barakah. Sesungguhnya kalian itu enggak tahu mana di antara makanan tersebut yang ada berkahnya. Kita enggak tahu. Jangan-jangan yang terakhir itulah keberkahannya gitu loh. Itulah hikmah diperintahkan untuk menjilati bekas-bekas makanan tadi itu dan juga apa? Jari jemarinya. Rawahu Muslim. Wa fi riwayat Tirmidzi, innakum la tadrun fi ayyi ta'amikumul barakah. Dalam riwayat Tirmidzi, sesungguhnya kalian tidak tahu di bagian makanan mana yang ada keberkahan makanan kalian tersebut. Fi ayyi ta'amikum al barakah. Paham ya? Di bagian makanan kalian yang mana keberkahan tersebut? Enggak tahu. Jangan-jangan yang akhir tersebut. Paham ya? Tapi kalau sudah terbiasa insyaallah biasa. Paham ya? Ini biasanya yang membiasakan yang orang-orang yang ngamalkan sunnah. Dilatin piringnya, dioles-oles gini, dibersihkan. Paham ya? Nanti kalau dia membiasakan di hadapan anak-anaknya nonton nanti. Paham ya? Nah, dibersihkan sebelum diusap. Sebelum dicuci tangannya, dijilati terlebih dahulu, dibersihkan terlebih dahulu. Paham ya? Disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Itu syahidnya. Apabila salah seorang di antara kalian makan, jangan mengusap tangannya sampai dia menjilatinya atau menjilatkannya. Paham ya? Dulu pernah dibahas oleh barakallahu fikum Asy-Syaikh Ahmad bin Utsman saat itu. Barakallahu fikum ketika ziarah ke Indonesia, yang aqaha itu menjilati sendiri, yul'iqaha menjilatkan ke orang lain. Nah, dibahas, masa sih ada orang mau menjilatkan orang lain? Dicontohkan mungkin suami istri. Paham ya? Kalau sama temanin kan enggak mungkin. Ya akhi afan tolong nih jilati Paham ya? Misalkan, mau enggak kira Taufik? Nah, kalau mau enggak masalah, enggak ada larangan, bahkan itu sunnah. Ya enggak? Nah, misalkan Ibrahim lagi makan itu ya. Kemudian setelah selesai belum dicuci tangannya, fadhal akh. Paham ya? Nah, enggak masalah kalau mau, tapi kalau enggak mau ya enggak masalah. Yang penting yal'aqaha, dijilat sendiri. Yal'aqaha au yul'iqaha. Yul'iqaha itu menjilatkan ke orang lain. Dicontohkan seperti suami dan istrinya. Kalaupun orang lain dia mau enggak masalah. Naam. Yang terakhir, ad-du'a ba'dal intihai minal akl wasyurb. Doa setelah selesai makan dan minum. Nah, ini jangan sampai lupa. Kalaupun antum enggak hafal yang panjang cukup alhamdulillah. Enggak masalah. Alhamdulillah. Tapi kalau hafal yang panjang ya nanti doanya macam-macam, bentuknya macam-macam dan riwayatnya sahihah. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Naam. Kita lihat nanti yang disebutkan di sini. Faqad kana alaihi salatu wassalam yaqul alhamdulillahi katsira thayyiban mubarakan fihi ghairu makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu. Rabbana. Ini termasuk doanya yang pertama, alhamdulillah katsiran thayyiban. Segala puji milik Allah taala yang banyak dan baik, mubarakan fi, yang diberkahi di dalamnya. Ghairu makfiyin, tidak ada yang bisa memberikan kecukupan, wala muwadda'in, tidak pula memberikan apa? Na barakallahu fikum, suatu yang dititipkan, wala mustaghnin anhu, dan tidak pula juga yang memberikan apa? Memberikan kecukupan. Paham ya? Ini sama semua ya, hampir mirip artinya ya. Nah, kecuali Engkau wahai Rabb kami. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, ghairu makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnin anhu. Rabbana. Ada juga doa yang lain disahihkan oleh Imam Al-Muqbil bin Hadi, Al-Imam Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimatullah alaihi dalam kitab As-Sahih Al-Musnad mimma laysa bis-sahihain. Apa doanya itu? Doanya ada yang hafal, yang ma'ruf disebut pendek doanya itu. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqa wa sawwaqa wa ja'alahu makhraja. Yang pendek itu ya. Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Itu yang disebutkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, termasuk apa? Di antara doa-doa setelah makan yang paling terbaik dan paling terbagus. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqa wa sawwaqa wa ja'alahu makhraja.
Naam, wasaqa wa sawwaqa wa ja'ala lahu makhraja. Naam. Kemudian berikutnya waqala marrah, terkadang beliau juga mengatakan alhamdulillahilladzi kafana wa arwana ghairu makfiyin wa la makfur. Terkadang beliau juga mengatakan segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kecukupan kepada kami dan memberikan kepuasan kepada kami. Nah, barakallahu fikum, yang tidak ada kenikmatan yang tidak dianggap dan tidak ada kenikmatan yang dikufuri. Semua kenikmatan dianggap dan tidak dikufuri. Rawal Bukhari. Itu kesimpulannya ya. Nanti ada lagi, ada pada yang lain pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.